Oke, selamat pagi. Bagaimana kabar pagi ini? Baik ya. Ada yang kurang sehat? Oke, semua sehat ya? Baik, terima kasih. Ketua kelas. Siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Oke, selamat pagi. Silakan duduk. Terima kasih. Saya akan absen. Ahmad Rizky. Hadir, Pak. Askar. Benyamin. Silvano. Izin. Obed. Sakina. Ada Pak. Oke, kita doa. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku bagi Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan. Terima kasih, Rena. Saya mau tanya, materi kita pada pertemuan sebelumnya tentang apa? Baik, Daniel, silakan. Materi kita minggu lalu tentang laporan proyek DDL dan juga DMR. Oke, terima kasih. Daniel sudah mengingatkan kita bahwa kita kemarin atau pertemuan sebelumnya kita belajar tentang pembuatan laporan atau pembuatan laporan pembuatan proyek yang kita buat pada pertemuan yang sebelumnya juga. Sebelumnya ada tujuan pembelajaran kita saat ini. Tujuan pembelajaran yaitu setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, kemudian model pembelajaran yang digunakan adalah PBL, kemudian diharapkan peserta didik apa di atas? Bisa apa? Tujuannya? Oke, menganalisis apa saja? Oke, menganalisis tipe data dari basis data. Apa saja tipe data yang akan kita analisis? Ada numeric, tipe data detail, string, dan group. Oke, kemudian yang kedua, apa lagi yang akan tujuan kita bagi peserta didik apa? Untuk menganalisis kita melakukan eksplorasi hingga mampu mengolah tipe data numerik, detail, string, dan juga group. Oke, peserta didik dapat menganalisis, kemudian melakukan eksplorasi, artinya kita cari tahu fungsi-fungsinya untuk apa, supaya kita tidak salah dalam pemilihan tipe data. Kemudian sehingga kita mampu mengolah tipe data numerik, tipe data detail, kemudian tipe data string, dan tipe data group dengan baik dan benar. Kemudian yang saya sudah sampaikan ya tujuan pembelajaran kita, berarti materi kita kali ini adalah tentang tipe data pada basis data. Kemudian ini penilaian sikap pada saat apa? Pada saat proses belajar mengajar. Apa yang penilaian sikap? Apa saja yang dinilai? Itu sikap apa? Saling bekerja sama dalam apa? Dalam suatu kelompok. Nah, selanjutnya dari penilaian tes formatif. Nah, ada tes formatif, pilihan ganda, nanti dikerjakan. Ada pretest atau pretest kita ada 5 nomor seperti biasa. Pretest ini tidak apa?
tidak mempengaruhi nilai. Ini untuk fungsinya untuk menguji apakah kita sudah belajar di rumah atau tidak. Kerjakan di link saja ya. Oke, sudah dapat? Oke, silakan 5 nomor. Waktunya 5 menit. Tadi lambat 2 menit. Ada kesulitan? Oke. Ada yang sudah mengerjakan? Ada sudah selesai? Oke. Ada yang selesai sudah? Tinggal satu. Sudah? Sudah. Oke. Yaitu materi tentang tipe data pada basis data. Tipe data pada basis data dalam MySQL ada macam-macam tipe data pada MySQL yang mempunyai beberapa jenis. Secara umum tipe data MySQL ini ada 4. Di antaranya ini kelompok tipe data. Ada tipe data numerik, kemudian tipe data string, tipe data detail, kemudian tipe data kelompok yang lain. Ini kelompok yang lain. Siapa masih ingat atau belajar di rumah? Kalau kelompok tipe data numerik dia contohnya seperti apa? Oke, berarti dia mengandung angka atau huruf. Kalau kita numerik, tipe data string. Yang kalian tahu string, tipe data string yang bagaimana? Dia teks atau numerik? Oke, tapi secara umum dia secara fungsinya dia apa? Tipe data? Oh iya, tipe data teks yang kita sering gunakan tipe data string. Contoh salah satunya apa ya? Oke, bacanya salah satunya. Walaupun ini dikatakan yang paling sederhana, tetapi ini juga sangat penting untuk supaya kita tidak salah dalam pemilihan tipe data. Contoh kita memasukkan foto, berarti yang biasa kalau kita tidak paham, berarti kita masukkan apa? Biasa teks atau varchar. Padahal di situ ada tipe data untuk memasukkan gambar atau foto. Nah, di sini ada contoh tipe data numerik. Semua sama, kita mau pilih pemilihan yang mana yang akan kita pilih. Tapi bedanya adalah apa? Jangkauan atau ukurannya. Contoh ini. Berarti fungsinya adalah untuk menyimpan bilangan bulat, positif dan negatif. Proses di sini contohnya mahasiswa dan dosen. Contoh tapi mahasiswa ada nomor mahasiswa. Di sini dia pilih apa? Tipe datanya apa? Number. Apa yang 10 ini apa? Simbol apa sih? Oke, batas karakternya yang kita pelajari. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah jelas tadi? Oke, sudah jelas ya kan di materi kita baru kita pelajari ada 4 kelompok. Ada tipe data tadi apa? Numerik, detail, string, dan tipe data yang tadi tipe data yang lain. Contoh tipe data numerik apa saja tadi? Oke. Ada integer, kemudian tadi apa Daniel? Ada ini. Oke. Kemudian tipe data tanggal dan waktu. Kemudian yang terakhir tadi ada tipe data kelompok yang lain. Kali teman sekelompoknya silakan cari kelompoknya. Oke, duduk sesuai kelompok. Yang gambarnya tadi.
yang lain paling Ya, terima kasih. Number, nomor berapa karakternya? Begitu. Pakai angka di belakang. Sudah selesai? Sudah. Oke, sudah ya. Baik, di masing-masing kelompok tolong presentasikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh kami kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil penelitian kami sekarang. Bukan fungsi dari tipe data blok, dan jelaskan singkatan dari tipe data blok. Blok yaitu tipe data yang berfungsi menyimpan angka 0 dan juga 1 pada bilangan biner. Oke. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2 apa saja berikan contoh tipe boolean. Tipe data pada boolean yaitu ada 2, itu berupa pernyataan yaitu true dan false, benar dan salah. Kelompok 2, terima kasih. Oke, kita beri aplaus pada kelompok 2. Sebelum masuk ke contoh-contoh tipe datanya, saya jelaskan secara singkat apa itu tipe data numerik. Jadi tipe data numerik itu adalah tipe data yang bisa digunakan untuk menyimpan nilai berupa angka atau bilangan bulat dengan contoh seperti tiny in, small in, medium in, big in, quote, double, real, decimal, dan numerik. Yang pertama ada number. Fungsinya untuk menyimpan tipe data angka atau number. Yang kedua ada date atau menyimpan data berupa tanggal. Yang kedua ada currency atau mata uang. Yang ketiga ada image untuk melampirkan file berupa gambar atau video. Yang ketujuh ada Kami kelompok 2 yang ingin bertanya kepada kelompok 5, berapa panjang karakter pada tipe data string? 0 sampai 255 karakter. Apa saja itu? Tipe data string yang dimaksudkan apa? Berapa panjang? Berapa panjang saya Pak Guru? Oh, secara umum. Iya. Saya jelaskan contohnya. Oh, jelas. Contohnya, oke. Char itu digunakan untuk apa? Bisa digunakan untuk angka maupun teks. Kalau varchar hanya bisa digunakan untuk menampung teks berupa huruf, tidak untuk angka. Kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Dapat kita gunakan pada suatu variabel konstanta yang dapat menyimpan nilai berupa angka pada tipe data. Angka terbagi menjadi beberapa jenis. Yang kedua, apa saja? Yang dari kelompok kami mungkin ada pertanyaan. Ada tanggapan atau masukan atau pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Apa yang sering digunakan tipe data apa yang sering digunakan pada tipe data string yang biasa digunakan? Kalau bukan varchar, paling char. Oke, kalau varchar fungsinya untuk apa? Itu untuk apa? Menggunakan teks. Oh, teks. Baik, jika tidak ada, kita berikan aplaus pada kelompok yang tua. Terima kasih Pak Guru. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Akan dibacakan oleh Benyamin. Oke, silakan Benyamin. Tipe data numerik yaitu tipe data yang digunakan untuk menyimpan data numerik atau angka. Contoh dari tipe data numerik yaitu dinitin, smiling, mediumin, int, integer, begin, float, double, real, decimal, dan numerik. Ada berapa tipe data? Tipe data itu ada 5. Yang pertama numeric, yang kedua string, yang ketiga detail, yang keempat loop, dan yang kelima data refleksi. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, berikan aplaus. Gue ingin bertanya kepada kelompok 3. Tolong lihat di grup ada link
untuk pengerjaan tes formatif. Soal dalam bentuk Google Form, silakan. Sudah dapat? Sudah. Oke, silakan. Waktunya 5 menit. Masih? Sudah selesai? Oke, sudah selesai ya. Materi kita pada pertemuan berikut adalah lanjutan tentang pengelompokan tipe data. Ini kelompok tipe data basis data. Selanjutnya kita pelajari tentang pengelompokan tipe data. Ada basis data. Tolong pelajari di rumah materi kita supaya pada saat pertemuan kita berlangsung tidak ada kesulitan. Saya minta satu orang untuk pimpin kita berdoa. Berdiri. Sebelum kita pulang, mari kita akhiri dengan doa. Mana kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap. Salam kepada Pak Guru. Terima kasih, Pak. Oke, silakan duduk. Jika ada salah kata, Pak Guru minta maaf selama proses pembelajaran. Selamat siang.